Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah nyata. Oke, di video kali ini gue akan bercerita tentang seorang anak berusia 8 tahun dibawa oleh sesosok lelem. Kisah dimulai. Jadi, gue akan bercerita tentang seorang anak berusia 8 tahun. Dia dibawa oleh sesosok lelembut. Jadi ketika itu pada tahun 2006, gue ingat pada tahun itu ketika itu sedang ada Piala Dunia. Waktu itu sedang ada pertandingan Italia dan Ceko versus Ceko. Jadi gue gak akan nyebutin tempatnya, tapi di tempat gue sih, di sekitar daerah gue. Jadi ada tiga seorang anak sedang mandi hujan, dan dia bermain di dekat seperti got tapi dia agak besar. Mungkin namanya anak kecil, nggak tahu. Di situ ada got besar, dan got itu mengalir ke pembuangan ke arah Kali Ciliwung. Jadi tiba-tiba anak itu bermain dan tercebur anak itu ke dalam got itu, terbawa oleh arus. Karena di situ saat itu hujan memang lagi deras. Ada hujan dari jam 2 sampai sekitar jam 4 itu hujan gak berhenti deras. Jadi anak itu terbawa arus pukul 2 siang, dan temannya yang dua itu langsung ngabarin ke ibunya. Temannya udah berusaha menolong, tapi kekuatan anak kecil ya, memang tidak ada kekuatannya untuk buat nolong temannya. Jadi dia langsung ke ibunya, orang tuanya, untuk melaporkan kejadian bahwa anaknya kebawa arus. Dan ketika pencarian dilakukan, anak itu belum ditemukan sampai pukul 8 atau pukul 9 gitu. Saya baru terima info bahwa soalnya di daerah dekat pasar. Jadi ada sebuah pasar, kalinya besar, kali sih itu bisa dibilang kali disebutnya. Dan mitosnya di situ memang ada penunggunya, siluman buaya putih. Kalau kata orang-orang zaman dulu, kata almarhum nenek saya juga, di situ ada siluman buaya putih. Jadi di situ udah ramai, soalnya kan arusnya ke arah Kali Ciliwung. Di situ udah ramai. Pas pukul 9 saya ke situ udah ramai. Dan sampai tim SAR datang dan damkar untuk melakukan pencarian. Ketika itu damkar sampai memasuki sebuah gorong-gorong untuk mencari anak. Anak itu sampai ke dalam bolak-balik tidak ditemukan. Sampai pukul 11 atau 11, hampir jam 12, seorang tetua di situ, bisa dibilang paranormal ya,
eh, ada ritual khusus untuk menemukan anak itu. Jadi karena semua damkar dan tim SAR sudah kewalahan untuk mencari, sudah 4 kali bolak-balik di daerah situ, tidak ditemukan anak itu, sampai bingung juga tim SAR, damkar. Jadi akhirnya dikasih tahu oleh paranormal itu ritualnya itu dengan orang tuanya membawa sebuah penggorengan, tapi yang udah di bawahnya tuh, di bawah penggorengannya itu udah sangat hitam pekat arus itu, dan di bawah centong nasi yang dari kayu, lalu di sekitar kali dekat pasar itu disuruh mukul-mukul, kata orang sih pantat penggorengan ya, bisa dipukul-pukul itu, pukul-pukul sambil memanggil anaknya, sambil memohon kepada Allah agar anaknya cepat ditemukan. Dia terus berdoa sambil memanggil anaknya, sambil memukul penggorengan itu. Dan akhirnya tim SAR dan damkar oleh paranormal itu disuruh ke bawah untuk mencarinya sekali lagi. Dan ada amanah dari paranormal itu, kalau misalnya di dalam melihat anak ayam atau ayam dewasa lah ya, ayam yang udah besar, pokoknya ketemu ayam lah, baca doa langsung dibawa. Dan akhirnya benar, pas damkar dan tim SAR itu masuk, akhirnya ketemu. Akhirnya anak itu memang ada nafasnya, masih ada nafasnya, dibawa ke rumah sakit terdekat. Saya nggak tahu kabar selanjutnya, apakah anak itu selamat atau tiada. Ya mudah-mudahan sih selamat ya, soalnya saya nggak ikut sampai rumah sakit dan saya nggak tahu kabar selanjutnya. Dan yang membuat aneh saya itu adalah seorang anak kecil terseret arus di dalam air dari pukul 2 siang sampai pukul setengah 12, itu masih bisa selamat. Yang bikin apa ya, di luar nalar sih. Dan yang anehnya, tim SAR udah bolak-balik di daerah situ, udah 4 kali bolak-balik, tidak melihat anak itu, tidak ditemukan anak itu. Ketika dianjurkan oleh paranormal untuk memukul-mukul penggorengan yang hitam itu, benar ketemuan anak itu di dalam gorong-gorong itu. Dan itu sih yang di luar nalar berpikir kita ya. Bayangkan kalau anak kecil ya, nafasnya semana sekuatnya di bawah arus gitu kan, masih bisa bernafas sampai dari jam 2 siang sampai pukul setengah 12. Saya juga kaget pas anak itu ketemu masih bernafas, dan alhamdulillah sih ya ketemu. Memang di situ mitosnya sih ada siluman buaya putih dari orang-orang terdahulu. Kata nenek saya juga pernah bercerita pernah melihat buaya putih di kali situ. Ya Allahu alam ya, semuanya kan kuasa Allah, jadi Allah yang maha tahu. Oke kawan-kawan, sekian cerita dari saya. Dan jika kalian tertarik dengan
channel ini dan ingin berbagi cerita misteri kalian, silakan komen di channel ini dan tolong subscribe kawan-kawan agar channel ini berkembang, agar saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman misteri saya di channel saya ini. Bantu subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton tayangan ini.